Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana lihada wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Wa ba'du. Muslimin muslimat, al-afadil, para tokoh di Masjid Baitur Rahmah, para asatir, semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Sudah selesai Syawalnya ya? Oh belum, masih ada beberapa hari lagi ya. Maksudnya 6 hari puasa Syawal sudah selesai ya? Insya Allah. Bapak Ibu rahimahullah, sedikit refleksi dari Syawal yang kita berada di penghujung Syawal. Syawal bermakna ar-raf'u wal irtifa', jadi terus meningkat. Meningkat apanya? Bukan karirnya. Meningkat apanya? Bukan materinya semata, tetapi meningkat amaliyah dan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Syawal meningkat. Jangan sampai zawal. Ada Syawal, ada zawal. Zawal itu tersisih, menghilang. Si fulan saat Ramadan ada di masjid. Begitu Syawal dia terus ada di masjid. Itu Syawal. Si fulan baca Al-Quran di Ramadan, saat Syawal semakin senang baca Al-Quran. Fulan senang bersedekah di bulan Ramadan, saat Syawal semakin terus bersedekah. Tetapi kalau zawal, Ramadan ada di masjid, apalagi di malam pertama Ramadan ya. Dan zawal nggak ada. Saat di bulan Syawal harusnya ada, tetapi dia tidak ada, tersisihkan, menghilang, zawal. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bukan Ramadhaniyin, taat patuh kepada Allah hanya di bulan Ramadan, tetapi setiap saat, setiap masa, setiap waktu kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Dan nanti kenapa kita berkepentingan belajar sirah Nabawi? Ngapain sih belajar sirah? Ya. Apa kata Imam Zainul Abidin? Ya. Salah satu biografi tentang beliau ini ya, ada di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Imam Adz-Dzahabi. Ya. Imam Zainul Abidin ini, Bapak Ibu ya, punya salah satu amalan, namanya juga Zuriyah Rasul. Ini luar biasa. Beliau punya satu amalan yang tidak diketahui manusia kecuali saat beliau meninggal. Jadi Bapak Ibu punya amalan, bahkan keluarga bila perlu nggak tahu, istri bahkan bila perlu nggak tahu. As-salafus sholih itu terdahulu ada yang puluhan tahun puasa, selain puasa Ramadan, puasa sunnah dia laksanakan. Istrinya itu tidak tahu kalau dirinya puasa. Kita punya amalan yang keluarga kita pun tidak tahu, bahkan istri kita sekalipun.
Dan diantaranya amalan Imam Zainul Abidin sebelum apa pentingnya belajar sirah kata beliau. Beliau punya amalan sampai keluarganya itu fa innahu yabkhal. Ya, ini kata keluarganya, ahlul baitnya. Ali Zainul Abidin ini orang yang pelit, kata keluarganya. Yadhunnu annahu yajma'ud darahim. Ya. Salah satu keluarganya berkata, dia ini suka menimbun dirham, numpukin duit. Ya. Apa yang beliau lakukan amalannya? Beliau sedekah di malam hari, Bapak Ibu sekalian. Sedekah di malam hari. Ya. Kata Imam Ali Zainul Abidin, kata beliau, inna sadaqata fi sawadil layl tudfi'u ghabbar rabb. Sesungguhnya sedekah di tengah malam hari, di gelapnya malam, itu memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Itu diketahui amalan beliau saat beliau wafat, Bapak Ibu. Ya, saat jenazahnya ya, diketahui di punggungnya itu ada bekas membawa dan memikul sendiri geriba-geriba gandum di punggungnya. Itu tidak diketahui kecuali saat beliau wafat. Ya, jadi jangan sampai kita bersuudzon setiap kali kenceleng lewat kan ya, disenyumin. Kenceleng lewat ya Jumat ini senyum, kita senyum sama kenceleng ya. Bukannya diisi kan, kamu kok nggak pernah ngisi kenceleng? Udah, kan sedekah itu kan ya. Kenapa senyum? Loh, kan senyum sedekah. Jadi setiap kali kenceleng lewat itu bisa disenyumin, bukannya diisi. Ya. Bisa jadi dia berinfak tanpa sepengetahuan kita. Bapak Ibu rahimahullah, kita bersyukur kepada Allah pagi dikumpulkan di tempat yang penuh rahmah ini, Baitur Rahmah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang mendapat cucuran rahmah, hujan juga rahmah, berkah, dan majlis ilmu juga demikian. Kata Rasul, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat 'alaihimus sakinah." Kita enggak kumpul di majlis ilmu di rumahnya Allah, kita berkumpul kecuali turun kepada kita semua sakinah, ketenangan. Nanti Bapak Ibu, sakinah itu didapat dari majelis ilmu dan dibawa ke rumahnya masing-masing. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dicucuri oleh Allah rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin dapat sakinah dalam keluarga, cari ilmu. Kalau kita ingin dapat cucuran rahmah, majelis ilmu kita datangi dan kita hadiri. Hafatzhumul malaika. Yang ketiga, dinaungi oleh malaikat. Bapak Ibu, kelihatan nggak malaikat? Tidak kelihatan. Sebagaimana makhluk Allah bernama jin, syaitan, tidak kelihatan. Termasuk hamba-hamba Allah yang tertidur, tidak bangun subuh, ya memang karena kata Rasul dikencingi telinganya. Kalau kencing setan ini kelihatan, kira-kira manusia pada bangun nggak? Pada bangun demi Allah. Karena kelihatan kencingnya setan menimpa telinganya, tersumbat, suara azan tidak terdengar, suara alarm sudah disetting dari malamnya nggak dengar juga, ya. Karena dikencingi oleh setan. Tapi memang sayangnya kencing setan tidak kelihatan, jadi tidak bangun gitu. Hafatzhumul malaikat, dinaungi oleh malaikat. Bahkan malaikat itu ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu, ridho mereka. Bayangkan sebelum kita mendapat ridhonya Allah, malaikat hadir di majelis ilmu yang kita di dalamnya, mendapatkan malaikat ridho dengan kita.
Kalau malaikat pencabut nyawa ridho dengan kita, wah itu beliau senang bukan main. Kalau malaikat maut pencabut nyawa ini tidak ridho dengan seseorang, murka dia. Hafat semua malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini kelebihan yang keempat, hadir di majelis ilmu, duduk ya walaupun sambil bersandar gitu ya. Nanti ada kopi hangat atau teh hangat ada di sini. Ada atau enggak? Oh, ada ya. Habis ngaji tadi ya. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kita semua nih Bapak Ibu disebutin oleh makhluk-makhluk langit kepada Allah. Disebut. Kita disebut oleh tokoh, oleh presiden di depan muka umum sebagai penghormatan, senang nggak? Senang bukan main. Ini disebut kita semua di hadapan Allah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Si fulan hadir di Baitur Rahmah pagi hari ini menuntut ilmu. Ibu fulana hadir di majelis ilmu. Disebut satu-satu. Dan semoga yang tersebut itu diantaranya nyempil nama kita semua. Kismis itu kata beliau ya, itu menguatkan hafalan Bapak Ibu. Kismis itu Imam Az-Zuhri itu senang, kuat banget hafalannya semua. Ya bayangkan hafal Quran 8 hari. Nah beliau senang. Jadi kalau ngumpul panitia ada kismisnya, begitu minta beliau. Ya. Anak-anak kita ini dalam pendidikan kita, ya. Tapi memang sayangnya tidak. Di kita ini anak-anak kita kurang suka yang namanya kurma, betul tidak? Yang namanya kismis. Padahal itu bagus sekali. Ya. Kata Imam Az-Zuhri, bagi kalian para penghafal Al-Quran, hadis, itu hendaknya kalian makan kismis. Ya, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, agar tidak mudah lupa dan pikun makan kismis. Kismis itu dari anggur kering. Iya. Ya, bayangkan Bapak Ibu kalau anak-anak kita dari kecil makan kismis, otaknya subhanallah. Ya. Belum lagi apa? Nah ini juga kita yang jarang, yaitu madu, minum madu. Nah Imam Az-Zuhri itu senang banget minum madu. Ini alhamdulillah ada teh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, bahasan kita pada pagi hari ini adalah sosok yang sangat selalu diingat sepanjang zaman. Sosok yang semestinya lebih kita cintai daripada istri bapak-bapak sekalian. Sosok yang mestinya ibu-ibu sekalian mesti lebih dicintai dibandingkan suami-suami ibu sekalian. Sosok yang semestinya lebih kita cintai dari anak kita, orang tua kita, bahkan semuanya. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang tinggi luhur budi karena Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran, sosok yang kita ingat siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok kita baca Quran, sebenarnya sosok yang mesti kita ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena khuluqul Quran, kata Ibunda Aisyah, memang beliau akhlaknya Al-Quran. Jadi sosok yang kita ingat adalah Rasul. Jutaan butir hadis Sallallahu Alaihi Wasallam, sabdanya, perkataannya, perbuatannya, perintahnya, larangannya. Siapa sosok yang kita kenal? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu hanya sekelibat dan sekilas yang sering kita dapati. Ya, yang mana sosok ini kata Rasul sebenarnya yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman di antara kalian
sampai aku lebih dia cintai dibandingkan siapa? Anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Nabi Muhammad SAW. Tetapi akan utuh kita mengenal Nabi Muhammad SAW itu kalau kita mengenal sosok biografinya. Kita kenal, bapak-bapak kenal dengan tetangganya, biar akrab dan dekat pasti mesti tahu nama. Nggak mungkin kenal dekat tidak kenal nama, betul tidak? Harus tahu nama. Bahkan seringkali ya, padahal Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan kita untuk dekat dengan tetangga dekat atau tetangga jauh. Wal jari bil qurba wal jaril junub, kata Allah. Ya, kita berbuat ihsan, beribadah kepada Allah, tidak memusyrikannya, berbuat baik kepada orang tua, menyambungkan tali kerabatan, termasuk dengan tetangga kita, tetangga dekat maupun tetangga jauh. Bapak A dengan Bapak B nggak mungkin dekat kecuali karena tahu nama. Apalagi kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang ditulis oleh para ulama dengan sebutan as-sirah an-nabawiyah. Apa? As-sirah an-nabawiyah. Sirah itu berjalan, dari kata saro. Ada pepatah bahasa Arab, man saro 'ala darbi wasala. Barang siapa yang seseorang berjalan sesuai arahannya, on the track, sesuai maps-nya, akan sampai nggak? Sampai. Ya. Qadarullah saya tidak terlalu hafal juga ke sini, maps-nya mati tadi. Ya, alhamdulillah dengar suara azan, saluyu tanya-tanya sampai juga. Ya. Apalagi kita dengan sosok Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus kenal beliau. Yang kita sering kali mendengar namanya, muazin sebut namanya, disandingkan dengan Allah, kaligrafi dipasang Allah Muhammad, kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW, itu adalah sebuah kedustaan. Sebagai tanda cinta, katanya ngaku cinta kepada Rasul SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, as-sirah itu biografi. Dengan kita kenal biografi, kita kenal dengan seseorang. Bapak-bapak pernah baca biografi siapa? Para ulama. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, sosok populer ya. Buya Hamka itu ya, beliau diberi nasihat oleh Kiai Agus Salim. Kata beliau saat menuntut ilmu di Mekah, ya, kan nama beliau kan Abdul Malik ya. Abdul Malik, kamu pulang dari Mekah, jangan lama-lama. Kamu kalau lama-lama di Mekah, pulang ke Indonesia jadi tukang doa. Ini nasihatnya Kiai Agus Salim ya kepada Buya Hamka saat beliau masih menuntut ilmu, saat beliau masih pelajar. Yang lama-lama di Mekah itu pulang. Nanti kamu pulang, kalau lama di Mekah, di masyarakat jadi tukang doa. Akhirnya dinasihati seperti itu, beliau pulang. Subhanallah. Ya, beliau menulis banyak sekali. Yang fenomenal adalah kita kenal tafsir Al-Azhar, ya kan? Dan mendapatkan penghargaan dari Jamiatul Azhar, Universitas Al-Azhar, walaupun beliau bukan lulusan Al-Azhar. Sosok siapa lagi? Buya Hamka, Kiai Haji, pendiri NU siapa? Hasyim Asy'ari. Ya, banyak tokoh-tokoh yang bisa kita baca dari para ulama kita. Ya. Apalagi Sirah An-Nabawiyah. Kenapa kita berkepentingan mempelajari Sirah An-Nabawiyah? Ya. Ini saya nukilkan ya, banyak sekali dan kita ambil dari penulis bernama Dr. Musa bin Rashid Al-Azimi,
judulnya Al-Lu'lu'ul Maknun. Ya, ini kitabnya berjilid-jilid ya. Dan apa kata beliau tentang pentingnya mempelajari sirah an-nabawiyah ya. Yang pertama, kita dengarkan apa kata Al-Imam Zainul Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ini siapa? Saya ulang. Kenapa kita penting belajar sirah nabawiyah? Agar semakin kuat. Ini tokoh yang hebat luar biasa bernama Ali Zainul Abidin atau Ali Zainul Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi ini siapa yang akan berkata? Cicitnya Rasulullah SAW, cicitnya Rasul, cucunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang mungkin bapak-bapak ibu-ibu mengenalnya Zainal Abidin. Di masyarakat kita ada nama orang-orang Zainal Abidin. Itu cicitnya Nabi, putra dari Sayyidina Husain. Husain ini salah satu putra Ali bin Abi Thalib ya. Beliau ini, apa kata beliau, yang dimakamkan di Baqi beliau ini ya. Dan peristiwa yang kita kenal adalah peristiwa Karbala ya. Nanti akan panjang ya, di mana posisi jenazahnya begitu ya. Tapi memang akan sangat panjang setelah peristiwa Karbala ya. Di Iran itu posisinya debatable, para ulama ada yang mengatakan di Karbala terus dibuka kemudian dibawa ke Mesir, bahkan ada juga dibawa ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum kita mendengar kalimat Ali Zainal Abidin ya, yang penting dari sirah nabawiyah adalah apa yang perlu dinukilkan kesohihannya, tentang kekuatan riwayatnya. Jadi paten sohihnya, bukan dusta, bukan dongeng. Kalaupun nanti dalam sirah nabawiyah itu ada dan banyak perbedaan, sebagaimana fikih. Ya, contoh Nabi Muhammad lahir. Ya, itu Syekh Sofia Rahman Al-Mubarakfuri itu banyak banget pendapat Rasulullah lahir itu tanggal berapa itu beda-beda. Ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal. Ya, beda-beda sebagaimana fikih. Tetapi yang terpenting adalah dari mana kisah tentang Rasul ini diambil, sanadnya, kesohihannya, kebenarannya, validitasnya itu. Ya, walaupun nanti ada khilafiyah perbedaan. Ya. Contohnya, misalnya saat Rasulullah hendak berhijrah, beliau masuk ke dalam Gua Thur. Ya, satu kitab mengatakan saat sebelum masuk gua ada burung merpati dan sarang laba-laba. Di kitab lain itu tidak sahih, nggak ada itu. Nah, di sini kita harus terus melapangkan hati dan meluaskan ilmu, karena perbedaan-perbedaan itu akan ada dalam mempelajari tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, belum lagi yang harus kita nukilkan sumber utamanya ya Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi sebagai muqaddimah, sosok ketika kita baca Al-Quran ya sosok Nabi yang kita ingat, karena wahyu turun kepada beliau. Sosok yang kita dengar hadits-hadits Nabi yang kita ingat ya adalah sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan nanti kenapa kita berkepentingan belajar sirah nabawiyah? Ngapain sih belajar sirah? Ya. Apa kata Imam Zainul Abidin? Ya. Salah satu
satu biografi tentang beliau ini ya, ada di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi ya. Imam Zainul Abidin ini Bapak Ibu ya, punya salah satu amalan namanya juga Zuriyah Rasul. Ini luar biasa. Beliau punya satu amalan yang tidak diketahui manusia kecuali saat beliau meninggal. Jadi Bapak Ibu punya amalan, bahkan keluarga bila perlu nggak tahu, istri bahkan bila perlu nggak tahu. As-salafus sholih itu terdahulu ada yang puluhan tahun puasa, selain puasa Ramadan, puasa sunnah dia laksanakan. Istrinya itu tidak tahu kalau dirinya puasa. Kita punya amalan yang keluarga kita pun tidak tahu, bahkan istri kita sekalipun. Dan diantaranya amalan Imam Zainul Abidin, sebelum apa pentingnya belajar sirah kata beliau. Beliau punya amalan sampai keluarganya itu fa innahu yabkhal. Ya, ini kata keluarganya, ahlul baitnya. Ali Zainul Abidin ini orang yang pelit, kata keluarganya. Yadhunnu annahu yajma'ud darahim. Ya. Salah satu keluarganya berkata, dia ini suka menimbun dirham, numpukin duit. Ya. Apa yang beliau lakukan amalannya? Beliau sedekah di malam hari, Bapak Ibu sekalian. Sedekah di malam hari. Ya. Kata Imam Ali Zainul Abidin, kata beliau, inna sadaqata fi sawadil lail tutfi'u ghabbar rabb. Sesungguhnya sedekah di tengah malam hari, di gelapnya malam, itu memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Itu diketahui amalan beliau saat beliau wafat, Bapak Ibu. Ya, saat jenazahnya ya, diketahui di punggungnya itu ada bekas membawa dan memikul sendiri geriba-geriba gandum di punggungnya. Itu tidak diketahui kecuali saat beliau wafat. Ya, jadi jangan sampai kita bersuudzon setiap kali kenceleng lewat kan ya, disenyumin. Kenceleng lewat ya, Jumat ini senyum, kita senyum sama kenceleng ya. Bukannya diisi kan, kamu kok nggak pernah ngisi kenceleng? Udah, kan sedekah itu kan ya. Kenapa senyum? Loh, kan senyum sedekah. Jadi setiap kali kenceleng lewat itu bisa disenyumin, bukannya diisi. Ya. Bisa jadi dia berinfak tanpa sepengetahuan kita. Kalau kenceleng lewat, kok nggak pernah diisi? Dan Imam Zainal Abidin itu begitu. Keluarganya tadi mengira dia itu pelit, Bapak Ibu bayangin. Padahal saat beliau wafat baru ya, orang-orang itu, tetangga itu baru sadar setelah Imam Zainal Abidin wafat, kok luar biasa, sosok yang valid kesolihannya Imam Zainal Abidin. Kenapa? Beliau saja belajar, kata beliau, kunna nu'allamu maghazi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu. Dulu kami itu diajarin oleh orang tua kami itu tentang biografi Rasulullah, peperangannya, biografinya. Jadi kurikulum Sirah Nabawiyah itu adalah kurikulum harus ke anak-anak kita. Itu kata Imam Zainul Abidin, kami diajarin dulu sama orang tua kami tentang peperangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, heroiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ghazwah, ada sariyah. Ya, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kalau ghazwah itu Rasulullah ikut menyiapkan dan memimpin pasukan perang berapa kali, Bapak Ibu? Itu 28 kali. Terbayang usia beliau 63 tahun.
Ya, berarti kurang lebih 2 tahun 1 kali perang. 28. Ya. Peperangan yang pertama itu bukan Badar, namanya Al-Abwa. Ini Rasul ikut mimpin langsung, namanya Al-Abwa. Ya. 28 kali Rasul ikut memimpin peperangan. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka berdakwah. Bukan sekedar invasi dan serangan, ya, tetapi sebagai sebuah pertahanan nanti, pembelaan. Begitu juga Sariyah, Bapak Ibu rahimahullah. Sariyah itu seperti detasemen. Di sini ada, maaf, tentara. Maaf gitu ya. Terima kasih ya. Detasemen itu kompi, detasemen, brigade. Nah itu Sariyah. Kalau Ghazwah itu beda dengan Sariyah. Ya, jadi dalam bahasa Arab pasukan yang minimal 5 itu sampai 400 disebutnya Sariyah. Itu kompi, detasemen, brigade. Tapi kalau lebih dari 400 itu namanya Rasul Ghazwah, pasukannya banyak. Dan Rasul memimpin dalam Ghazwah. Tapi Sariyah Rasul tidak ikut, mengarahkan, menunjuk. Contohnya pasukan Sariyah Saiful Bahr. Itu Rasul menunjuk siapa? Pamannya, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu beliau nunjuk. Nanti ada Sariyah yang lain yang Rasul pernah menunjuk, Ubaidah bin Al-Harith. Ditunjuk oleh Rasul SAW sebagai pemimpin invasi, brigade, kemudian kompi detasemen tadi. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, kama nu'allamu surah minal Quran. Jadi kami dulu diajarkan oleh orang tua kami, guru-guru kami, tentang Rasul, tentang peperangannya, sebagaimana diajarkan kepada kami Al-Quran dengan surah-surahnya, begitu dipandu. Jadi dan sirah nabawi itu diajarin seperti itu. Ya, bahkan sosok Napoleon Bonaparte itu belajar sirah, Bapak Ibu. Mengapa dia jadi panglima yang luar biasa? Beliau itu niru Rasul SAW, niru ya. Niru nanti ketemu dengan Rasul punya sahabat namanya Khalid bin Walid. Nah, dia belajar dari situ. Ya. Kalau Michael Hart saja nomor sosok pertama itu Mehmet. Ya, kan Nabi Muhammad ini disebutnya dengan derivasinya ya. Mehmet, ke Jawa Barat jadi Mehmet. Ini beneran. Ahmad, memang itu tertulis nama-nama Rasul yang mulia. Yang menarik, nanti tolong diingatkan dan tolong diluruskan kalau tidak tepat. Termasuk di kita itu nama Muhammad itu berubah menjadi Asep. Tanya ke orang-orang dulu di Jawa Barat itu, bahkan bukan hanya di Jawa Barat, nama Asep di Indonesia kan banyak. Terinspirasi dari siapa? Dari Rasul SAW. Asep itu bukan tampan, bukan ganteng, bukan Asep. Dulu ya, karuhun kita itu ingin seperti Nabi Muhammad, itu dikasih nama Asep. Ya, nanti muncul Mehmet gitu kan. Orang Turki sebut Muhammad itu Mehmet. Iya, Mehmet. Ya. Jadi berubah kita
Asep, Muhammad, susah, tugas Asep. Subhanallah, saya menemukan itu dalam rangka apa? Ingin meniru Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan menurut konsensus di dunia ini, nama yang paling banyak itu derivasinya dari nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Cina apa namanya, Bapak Ibu? Li, itu Muhammad. Li, Bruce Lee. Biasanya yang namanya Li itu hebat. Perdana Menteri Singapura, Bapak Ibu ya. Ini enaknya belajar sirah nanti sejarah. Perdana Menteri Singapura pertama itu orang Indonesia, keturunan Padang di Singapura. Tapi karena orang Melayunya tidak peduli sama politik, itu jadilah Perdana Menteri pertama Lee Kuan Yew tahun 1973. Ya, beliau memperbaiki hubungan dengan Indonesia dengan Presiden Soeharto 1973. Itu Soeharto luar biasa, rahimahullah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Anda kalau ingin memperbaiki hubungan kami, Anda harus datang ke Indonesia dan Anda kunjungi 2 tentara Indonesia yang dieksekusi oleh Singapura. Pernah dengar? Harun. Soeharto inilah pemimpin yang berdaulat. Anda kalau ingin memperbaiki hubungan dengan kami, Anda harus datang. Bukan kami yang datang kepada Anda. Begitu Bapak Ibu. Lee Kuan Yew itu baru jadi Perdana Menteri datang ke Indonesia. Suruh apa? Tuh. Yang Anda eksekusi adalah warga kami. 2 orang tentara itu. Yang salah satunya Harun tadi. Jadi 1973 Lee Kuan Yew itu datang ke Indonesia. Yaitu apa? Di antara lawatannya itu berziarah, datang. 2 warga negara kami yang Anda eksekusi. Ya. Begitu. Bapak Ibu rahimahullah, wasyasi ad-dahiyah. Ini banyak banget manfaat belajar sirah. Ya. Jadi lulusan sirah nabawiyah, para sahabat kenal dengan Rasulullah itu politisi yang ulul. Jadi jangan anti ngomong politik. Di sirah nabawiyah juga dibahas wasyasi ad-dahiyah, politisi yang jujur, politisi yang berintegritas. Ya. Karena para sahabat juga berpolitik kan. Sebelum perang Badar, ya, ataupun sebelum perang Uhud, ya, itu Rasulullah melobi orang-orang Yahudi yang punya kebun-kebun kurma. Bayangkan, datang, ya. Politik bukan? Politik. Maksudnya apa? Nanti nih ada orang-orang yang akan menyerang muslimin ke Madinah. Kalian punya kebun-kebun kurma. Dulu kan kebun-kebun kurma di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang punya, Bapak Ibu. Maksudnya apa? Rasulullah memandang logistik sangat penting. Betul. Jadi sirah nabawiyah penting atau tidak? Sangat penting. Apalagi nanti kita akan belajar membaca Al-Quran itu kan seperti nas-nas yang kita nggak paham. Kita nggak paham. Dari Al-Fatihah tiba-tiba Al-Baqarah, ya kan? Dari pembukaan kok ke sapi betina, nanti tiba-tiba Ali Imran, begitu. Nanti muncul surah An-Nisa, Al-Maidah. Tetapi dengan sirah nabawiyah itu akan terkumpul komplit, kompleks pemahamannya.
Karena ada sirah nabawiyah. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Berikutnya adalah apa dan siapa tentang pentingnya belajar sirah nabawiyah. Yaitu ini ulama yang hebat juga bernama Imam Az-Zuhri. Ya, Abu Bakar Muhammad bin Imam Az-Zuhri. Ya. Dan tadi Zainul Abidin, ya, yang akan berkata berikutnya adalah Imam Az-Zuhri. Tadi Imam Zainul Abidin, Bapak Ibu rahimahumullah, ada satu amalan lagi yang Masya Allah kita harus terinspirasi, yaitu beliau beramal menanggung beban hutang orang. Salah satu amal, menanggung beban hutang orang. Jadi Usamah bin Zaid itu beliau punya putra namanya Muhammad bin Usamah bin Zaid bin Al-Harith, ya, anak angkatnya Rasul. Zaid bin Harith punya anak namanya Usamah. Nah, Syariah yang pikir nggak ada lagi di depan rumahku setelah Imam Zainal Abidin wafat. Kalau kita kok beras nggak ada lagi, kok sarapan pagi yang gratis itu udah nggak ada lagi. Oh doa, kata Imam Zainal Abidin, hutangmu berapa? Bid'atu ashri alfi dinarin, ya sekitar 1000 dinar. Kalau 1000 dinar itu berapa ratus juta Bapak Ibu? 1 dinar katakanlah 3 juta sampai 4 juta ya. Kalau 1000 subhanallah, hutangnya banyak banget. Itu dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya. 1000 dinar tadi. Kata Imam Zainal Abidin apa lantas? Fahiya alayya. Udah, kamu tenang, itu jadi tanggunganku. Wah, enak enggak, Pak? Subhanallah. Udah, itu tanggunganku. Ini subhanallah. Jadi beliau menanggung beban hutang orang, jadi aman, nggak ada bank pun aman. Bersedekah di malam hari, ya, subhanallah. Mungkin ada tetangga kita yang kurang beras, Bapak Ibu, benar perhatikan tetangga kita. Ya. Dan Imam Zainal Abidin begitu, subhanallah. Dan Imam Az-Zuhri ini generasi tabi'in, juniornya tabi'in. Imam Az-Zuhri ini Bapak Ibu, apa pentingnya belajar sirah kata beliau? Ini ulama hadis yang terkenal masyhur. Saking masyhurnya Bapak Ibu rahimakumullah, Imam Az-Zuhri menghafal Al-Qur'an di muka tiap lembarnya Bapak Ibu. Begitu. Dan itu memang tidak sembarang. Ininya harus tazkiyatun nafsnya harus bersih. Imam Az-Zuhri saking kuatnya hafalan, beliau hafal Quran 8 hari, ya. Dan beliau kalau berkumpul di majelis, guru-gurunya itu Sa'id Ibnul Musayyib, ya, beliau duduk dengan gurunya, lutut dengan lutut, itu 8 tahun. Jadi belajarnya begitu. Belum lagi kalau kumpul di majelis ilmu, beliau suka bilang ke panitia lah kalau kita ya, apa? Kismis itu kata beliau ya, itu menguatkan hafalan Bapak Ibu. Kismis itu Imam Az-Zuhri itu senang, kuat banget hafalnya semua. Ya bayangkan hafal Quran 8 hari. Nah beliau senang. Jadi kalau ngumpul panitia ada kismisnya, begitu minta beliau. Anak-anak kita ini dalam pendidikan kita, ya, tapi memang sayangnya tidak. Di kita ini anak-anak kita kurang suka yang namanya kurma, betul tidak? Yang namanya kismis. Padahal itu bagus sekali.
Kata Imam Az-Zuhri, bagi kalian para penghafal Al-Quran, hadis, itu hendaknya kalian makan kismis. Ya, jadi mohon maaf nih Bapak Ibu, agar tidak mudah lupa dan pikun, makan kismis. Kismis itu dari anggur kering. Iya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu kalau anak-anak kita dari kecil makan kismis, otaknya subhanallah. Ya. Belum lagi apa? Nah ini juga kita yang jarang, yaitu madu, minum madu. Nah Imam Az-Zuhri itu senang banget minum madu. Ini alhamdulillah ada teh, ada bubur kacang ya, Masya Allah ya. Apa kata beliau? Fi ilmil maghazi ilmu dunya wal akhirah. Di dalam biografi, di dalam peperangan Rasul itu ilmu tentang dunia dan akhirat. Itu semua ada. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, pernah dengar kan kisah Rasulullah mengumpulkan sahabatnya dan kasih challenge. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisadaqah. Kami diperintahkan oleh Rasul untuk bersedekah. Lalu Umar datang dengan setengah hartanya kan. Lalu Rasul bertanya kepada, kamu tinggalin apa untuk keluargamu? Setengahnya juga ya Rasul. Lalu datang Abu Bakar, semua hartanya. Kenapa demikian? Karena memang mengenal sosok Abu Bakar itu tanda kutip gampang juga cari uang. Kalau kita kan susah cari uang, gampang ngilangin duit. Abu Bakar enggak, teman-teman semua. Ya Abu Bakar As-Siddiq itu, ya anak-anak muda di Mekah itu belajar bisnis, ya datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Saya nggak tahu di sini mungkin ada pengusaha. Ya, anak muda yang Abu Bakar, saya nggak ada modal, nih modal. Abu Bakar begitu. Jadi kalau Abu Bakar As-Siddiq menyedekahkan hari itu semua hartanya, itu besok itu ya gampang bagi dia. Subhanallah, kan ada di antara kita begitu ya. Ya, jadi seolah apa yang dipegang itu jadi duit, jadi fulus. Subhanallah. Dan itu kita dapati, pelajari di dalam sirah nabawiyah juga. Kita akan pelajari itu semua. Ilmu dunia wal akhirah. Ya. Dan Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah ini siapa berarti? Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti cucunya Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. 10 itu diantaranya namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Berarti Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya ngajarin nggak sirah nabawiyah? Pasti ngajarin. Nah Rasulullah itu begini. Saat perang begini. Nah kita juga begitu sebagai orang tua. Wah maaf, kita sudah tua nih Pak. Ya, nggak berhenti di situ, terus suruh nak baca buku sirah, bagus. Ya. Kata Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kana abi yu'allimuna maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Kata beliau, ya, dulu ayahku mengajarkan kepada kami tentang peperangan Rasulullah. Jadi yang mengajarkan siapa bapak-bapak sekalian? Ayahnya, bapaknya. Ya, sudahkah kita mengajarkan sirah kepada anak-anak kita? Pertanyaannya, wah sudah tua Pak, mungkin bisa dibacakan kepada cucu-cucunya. Ya. Nak sini nak, dibacain. Begitu. Ya, para sahabat itu ngajarin anak-anaknya tentang Rasul. Ya.
Kata Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, wa yaqul, ayahnya itu berkata, ya bani hadhi ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Kata beliau, anakku, ini adalah peninggalan ayah-ayah kalian, maka jangan engkau sia-siakan. Jadi ilmu sirah nabawiyah itu warisan kita atau bukan? Warisan para ayah kita itu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dibayangkan kalau keluarga Muslim tahu sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah itu kenapa mereka mencintai Rasul? Karena mereka sudah tahu sosok yang akan datang ke Madinah. Ya. Nanti kita akan melihat dan mempelajari, ya, peristiwa diantaranya yang kita kenal dan kita dengar. Qala al-badru alaina mithaniyatil wada'i wajaba syukru alaina, dan seterusnya. Itu kan peristiwanya beda-beda. Ada yang mengatakan itu saat berhijrah. Yang pada intinya keluarga Muslim di Madinah saat Rasulullah berhijrah, kenapa mereka antusias kepada Rasul? Karena mereka sudah mengenal sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang akan datang ke Madinah itu kenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada sahabat-sahabat yang datang kepadanya menyerahkan jamuan-jamuannya, dan diantaranya adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Pernah dengar Abu Ayyub Al-Ansari? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari ini sahabat Rasul yang cerdas, ya. Saat Rasul berhijrah datang ke Madinah, ya, para sahabat itu di Madinah datang, ya Rasul, kami punya ini, ingin menjamu. Ya, Abu Ayyub Al-Ansari cerdas. Saat Rasul naik unta, di atas untanya, dan Abu Bakar di atas untanya, ya, ini menarik. Saat Rasul berhijrah ke Madinah, kan dua-duanya naik unta nih, Abu Bakar dan Rasulullah itu. Dua-duanya pakai baju putih, Bapak Ibu. Pakai baju putih. Masyarakat Ansor di Madinah itu bingung, mana Rasul, mana bukan. Karena hijrahnya sama Abu Bakar. Dua-duanya naik unta. Orang Madinah belum tahu mukanya Rasulullah. Kalau kita bisa minta kirim gambar, gitu kan, kirim foto, ya kan. Di Madinah ada peristiwa penting yang unik. Rasulullah berhijrah datang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dua-duanya naik unta, dua-duanya berbaju putih. Masyarakat Madinah bingung, mana Nabi, mana Rasul, mana bukan, mana Rasulullah, mana Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq cerdas beliau. Dari kejauhan orang Madinah kelihatan nih, gitu. Mereka bingung. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Yang dicirikan apa? Agar masyarakat Madinah itu tahu mana Rasul, mana bukan. Jadi Rasulullah akhirnya oleh Abu Bakar dipakaikan surban di atas kepalanya. Jadi begitu datang sudah berdebu-debu kan, ya, Rasulullah dan Abu Bakar datang ke Madinah. Masyarakat Madinah bingung, mana Nabi Muhammad, ya kan nggak mungkin, ya, kamu Muhammad, ya. Akhirnya oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah itu dipakaikan surban kayak Bapak Ibu di atas kepalanya. Akhirnya masyarakat Madinah tahu, yang pakai surban itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Abu Bakarnya nggak cerdas, yang nggak tahu ini mana, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Ini ulama besar Mesir. Pernah dengar Syekh Ali At-Tantawi?
beliau pernah datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia kurang lebih tahun 90-an. Naik kereta dari Jakarta sampai ke Surabaya. Syekh Ali At-Tantawi, subhanallah. Syekh Ali At-Tantawi bahkan punya kitab ya tentang gambaran-gambaran surga di Indonesia, judulnya begitu. Ya. Beliau Syekh Ali At-Tantawi bahkan sampai berkomentar tentang sambal itu yang orang kita level-level ya, level 1, level 2, 3, bahkan maaf sampai level setan gitu kan. Itu Syekh Ali At-Tantawi sampai berkomentar, dan memang iya ya, karena kan beliau di Mesir ya sambalnya enggak sepedes di kita kan ya. Pernah lihat cabai India, cabai Pakistan yang gede-gede itu, kalau buat makan nasi kebul itu kan rasanya manis ya. Begitu beliau ke Indonesia, Syekh Ali At-Tantawi itu makan kan nasi, ayam goreng gitu ya, kita mah tempe goreng, sambal. Begitu beliau disuguhin sambal, kata beliau apa? Mahadal filfil ahmar, ini apaan yang warna merah cabenya ini? Ya pedesnya seperti syaiton, kata dia. Begitu. Jadi ternyata saya cari-cari kok bisa ya di Jawa Barat ya seblak pedes level setan gitu. Ternyata Syekh Ali Tantawi juga berkata begitu. Saking senang pedesnya kita ya, bahkan kita ya, kita ada ikan asin, lalap, ya ayam goreng, nggak ada sambal nggak afdol gitu kan? Yang dicari, mana sambalnya, bener nggak? Itu sampai Syekh Ali At-Tantawi begitu dengan sambal itu. Bahkan beliau juga sampai memuji kebaikan para wanita Indonesia. Ya, kata beliau, masya Allah ya cantik-cantik gitu kata beliau. Beliau berkunjung ke Indonesia berdakwah, naik kereta dari Jakarta ke Surabaya. Beliau juga singgah di Jogja, juga beliau singgah. Jadi bisa dibayangkan beliau juga makan gudeg ya, makan gudeg seperti bapak-bapak kalau ke Jogja. Syekh Ali Tantawi juga begitu. Apa kata beliau? Nah, sampai beliau mengatakan pentingnya belajar sirah. Wajib atas pemimpin rumah tangga, nah ini kata beliau, yajibu ala kulli rabbi usratin an yakuna fi baitihi kitabun. Ini wajib bagi para pemimpin rumah tangga di rumahnya itu punya satu kitab minimal, jami'un min kutubis sirah an-nabawiyah, dari sekian banyak kitab-kitab buku-buku sirah nabawiyah. Jadi bapak-bapak sekalian, tolong di rumahnya sudah punya buku sirah. Itu kata Syekh Ali At-Tantawi. Itu keluarga yang menuju kebenaran tentang Rasul. Di rumah sudah ada buku sirah nabawiyah tentang Rasul. Nah, kata Syekh Ali At-Tantawi. Ya, kalimat beliau kata beliau, wajib bagi kepala rumah tangga tuh. Ya, nanti pesan ke ketua DKM gitu ya, dikoordinir ya. Wa an yaqra'a fihi da'iman, kalau nanti sudah punya buku dibacain kata beliau. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu ya, mereka membacakan sirah nabawiyah ke keluarga mereka. Wa an yatluwa minhu ala ahlihi wa auladihi, dibacakan kepada anggota keluarganya, istrinya, anak-anaknya buku sirah nabawiyah tadi. Jadi tolong nanti di rumah itu punya minimal satu buku sirah. Ya, kalau boleh sedikit saya rekomendasikan beli yang judulnya Ar-Rahiqul Makhtub, minimal itu, yang ditulis oleh Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri.
hampir di toko-toko buku itu ada. Itu minimal para bapak punya buku itu, ya, dibaca sampai habis, dibacakan kepada keluarganya, ya. Wa an yaj'ala lidzalika sa'atan kulli yaum, dan hendaknya ada ia jadikan 1 jam di keluarganya itu diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Belum. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, keluarga kita diberkahi oleh Allah, wasilahnya apa? Diceritakan Rasul setiap hari. Kata Syekh Ali At-Tantawi, dulu keluarga muslim itu datang banyak keberkahan. Karena apa sih, Nina? Ayah bacain tentang Rasul, dibacain. Besoknya begitu, walaupun sedikit dibacakan. Setiap keluarga muslim dibacakan, diceritakan sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, disebut nama Nabi Muhammad SAW di dalam rumahnya. Kira-kira dapat berkah? Pasti diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pasti dibimbing oleh cahaya Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, dan hendaknya ia jadikan dengan sirah itu setiap hari, walaupun 1 jam. Bapak Ibu rahimakumullah, kata beliau sangat amat panjang. Asy-Sya'ani rahimahullah juga berkata, sesungguhnya di dalam sirah, wahai saudaraku, kisah yang sangat lengkap. Sayangnya kita nggak baca sampai lengkap tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia juga penuh muatan dari nilai-nilai ilmu dan estetika, kejujuran, kebenaran, dan di dalamnya ada ibroh. Ya, kita sering dengar ibroh. Apa itu ibroh? Ya, ibroh itu, Bapak Ibu, seperti jembatan. Jembatan itu orang Arab sebutnya ma'bar, dari satu titik ke titik berikutnya. Jadi kita tersambungkan jarak yang dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita umat di penghujung zaman, tetapi karena sirah nabawiyah itu kita menjadi dekat, tidak berjarak. Seperti kata Bimbo, berapa abad jarak dengan Rasul itu? Enggak, karena sirah nabawiyah itu menjadi dekat kita semua dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, dan ini sangat amat banyak, ya, tentang mengapa pentingnya belajar sirah nabawiyah. Kalimat-kalimat terakhir sebagai penutup, ya, kenapa kita pentingnya belajar sirah nabawiyah, lengkap sekali. Walaqad kanat as-sirah an-nabawiyah madrasatan. Sirah nabawiyah itu seperti sebuah sekolah, Bapak Ibu, seperti sekolah. Jadi kalau sirah nabawiyah itu utuh oleh bapak-bapak sekalian dipelajari, itu luar biasa. Sayangnya, maaf, sekolah kita nggak utuh dipelajari sirah nabawiyah, hanya cuplikan-cuplikan saja. Sekolah tersebut mengeluarkan berbagai model lulusan dari sirah nabawiyah. Kalau di sebuah sekolah kan nanti ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi dokter, pilot, pengusaha, pekerja, dan seterusnya. Mempelajari sirah juga seperti sekolah, Bapak Ibu. Lulusannya macam-macam. Mau yang model apa? Ya, model sahabat seperti apa yang mulia, itu ada semua, radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara sahabat lulusan yang mereka mempelajari sirah nabawiyah dekat dengan Rasul SAW, ada yang menjadi khalifah, al-khalifatur rasyid, pemimpin yang diberi petunjuk.
Khalifah Ar-Rasyid itu diberi petunjuk. Bayangkan Bapak Ibu, kalau pemimpin diberi petunjuk, itu enak hidup masyarakatnya, benar. Kalau pemimpin diberi petunjuk, kita itu gak ribut satu sama lain. Gara-gara pemimpinnya diberi petunjuk. Wasilahnya apa? Pelajari sirah nabawiyah. Bayangkan kalau tiap pemimpin kita, mereka tahu sirah nabawiyah utuh, benar. Mereka ketika jadi pemimpin Al-Khalifatul Rasyid, yang kita kenal 4 khalifah. Ya. Kemudian di antara hasil lulusan kita mempelajari sirah nabawiyah dan dekat dengan Rasul apa? Pemimpin yang berpengalaman, punya pengalaman, cara mengatasi kelangkaan minyak goreng. Itu bisa belajar dari sirah nabawiyah. Ya, karena kita tidak dapat panduan, kita ngurusin minyak goreng juga, ya begitu akhirnya. Wal qaidul muhannik, pemimpin yang berpengalaman, masyarakat begini, dia tahu. Wal batalul mighwar, pahlawan yang penuh dengan keberanian di dalam sirah nabawiyah. Siapa yang bisa kita tahu dari sirah nabawiyah? Ali bin Abi Thalib misalnya. Ali bin Abi Thalib kan fisiknya kecil, bapak-bapak sekalian. Bayangkan, ya. Dan sahabat itu salah satu olahraga. Ketika di Uhud ataupun di Badar, Rasul berdiskusi. Saat di Badar misalnya kan, saat di Badar, Rasulullah menguasai logistik. Menguasai apa Bapak Ibu? Sumber air. Sumber air. Kenapa kata tadi kita belajar sirah, ilmu dunia dan akhirat. Hari ini siapa yang menguasai sumber air? Saya nggak sebut merek. Hari ini yang bapak-bapak suka minum itu kita suka minum. Itu dari sirah itu tahu ilmu dunia dan akhirat. Saya sebut merek ya. Muslimin belajar sirah mestinya menguasai air, tapi kita tidak hari ini. Kenapa? Belajar sirah ilmu tentang dunia dan akhirat. Ternyata di situ. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kenapa beliau berkepentingan dengan sumurnya orang Yahudi? Ya kan? Karena beliau paham yang semestinya air itu tidak diperjualbelikan. Bayangkan kalau saat itu Utsman real berbisnis, paling kaya Bapak Ibu di Madinah, Yahudi kalah. Subhanallah. Karena beliau paham. Jadi air itu hajat umum yang mestinya kita nikmati. Ya. Sampai kekhilafahan itu berjaya, mereka bikin al-asbilah. Al-asbilah itu di setiap depan rumah itu ada keran. Di Jawa pernah ada kan ya? Ya, pernah ada di Jawa itu minum. Kalau hari ini kita mulai hilang. Ya, di sirah itu ada. Saat perang Badar, ya, Rasulullah menguasai apa tadi? Air. Ya, nanti di Uhud menguasai apa? Menguasai ketinggian bukit. Ya, yang hari ini kita bukit-bukit kita dijadikan apa? Villa. Jadi macet ya. Subhanallah. Dan ilmu sirah nabawiyah itu komplit sekali Bapak Ibu. Sangat amat panjang bahasan-bahasan para ulama yang pada intinya adalah mari kita mempelajari sirah nabawiyah, yang mana di dalam sirah nabawiyah itu adalah banyak sekali hikmah-hikmah, apalagi itu perintah Allah. Mempelajari sirah nabawiyah itu perintah Allah. Yang mana perintah ini adalah kepada sosok yang kita bisa tiru, sosok yang Bapak Ibu harus kenal, sosok yang tidak bisa baca tulis.
yang nanti kalau kita belajar Sirah Nabawiyah akan tahu karakter pendidikan kita sampai di mana. Jadi kalau orang berpendidikan itu harus bisa baca tulis atau tidak? Nggak mesti. Karena baca tulis itu level paling dasar. Lah Rasulullah bisa baca tulisnya. Integritas yang dibangun. Ya, baca tulis itu pencapaian. Kalau kita belajar sirah paling awal baca Iqra. Ya, nanti akan Rasul SAW memandu kita di dalam sirah An-Nabawiyah, lulusannya yang modelnya semua ada. Ya, di dalam sirah An-Nabawiyah. Bapak Ibu rahimakumullah, waktu saya sudah habis ya. Mohon maaf kalau panjangan dan seiring waktu juga habis, bubur kacang juga habis, tak bersisa ya. Semoga banyak guna dan faidah. Kita kuatkan lagi belajar sirah ya, dan dikhatamkan dari awal sampai akhir ya. Nanti sangat amat penting sehingga nanti Bapak Ibu bisa disampaikan kepada keluarganya, dan ini kewajiban kita semua. Sebagaimana baca Quran. Nanti, nah Rasulullah itu begini. Ya Rasulullah ternyata di perang itu berdarah. Nah. Ya nggak seperti Superman itu yang sakti gitu, bisa terbang, bisa ditiru. Contoh, karena manusia yang sama dengan kita semua. Allah alam bisawab hadanallahu ajma'in. Subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, khilaf dan salah datangnya dari hamba. Qul hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.